Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa di Ada Apa Gerangan 2, di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan melanjutkan cerita sebelumnya, Sentot dan Edi yang mendaki ke Gunung Arjuno. Mereka berdua harus menuju ke timur yang mereka artikan sebagai Gunung Arjuno untuk mencari adik-adik dari Sentot yang bernama Jay dan Gunawan yang pada part sebelumnya dilempar kejauhan oleh Sentot hingga sampai saat ini belum juga kembali ke Lawu. Nah, apakah Sentot dan Edi akan menemukan adik-adiknya di Gunung Arjuno itu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setelah istirahat beberapa saat, malam semakin larut. Hening, hanya suara serangga hutan dan langkah kaki mereka yang terdengar memecah keheningan. Edi menoleh ke Paiman yang berjalan di depan. Berapa jam lagi sampai ke tanah datar yang kamu maksud, Pai? Tanya Edi dengan nada lelah. Gak lama, santai aja, jawab Pai sambil menyalakan rokok baru. Kepulan asapnya mengambang di udara malam yang dingin. Namun 2 jam sudah berlalu, jalur semakin sempit, kadang menanjak curam, kadang menyusuri lereng yang hanya cukup dilalui 1 orang. Di kanan mereka jurang sunyi dan di kiri pepohonan yang seolah memperhatikan. Kok lama, Om? Udah 2 jam tapi belum ketemu juga? Tanya Sentot yang mulai terlihat lesu. Sesekali menggaruk kepala dengan isyarat bingung. Sabar, bentar lagi kita hampir sampai, ujar Paiman tanpa menoleh. Tiba-tiba langkah Paiman terhenti. Ia mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Edi dan Sentot spontan menahan langkah. Kenapa, Pai? Tanya Edi pelan. Paiman menunjuk ke depan, ke arah batang pohon tumbang besar yang melintang di jalur. Di atas batang itu terduduk sosok tinggi besar, hitam legam, berotot, dan besarnya 2 manusia dewasa. Matanya tampak redup merah membara, dan suara geramannya terdengar menggetarkan. Sentot dan Edi terdiam, nafas mereka tercekat. Makhluk apa itu, Ed? Bisik Sentot. Gak tahu, Tot, tapi gede banget itu. Jangan-jangan siluman, balas Edi sambil mundur perlahan. Ayo Sentot men, keluarin jurus datang bulanmu, kata Edi dengan setengah panik, mencoba bercanda walau jelas-jelas takut. Gak bisa, Ed, malam ini bulannya gak datang, jawab Sentot polos, menyiratkan bahwa kekuatannya yang dulu tak bisa diakses malam itu. Makhluk itu mulai berdiri. Posturnya semakin menjulang, seolah siap melompat. Paiman tanpa banyak bicara, dia lalu jongkok, mengambil beberapa kerikil kecil dari tanah, menggenggamnya, lalu membisikkan sesuatu. Mungkin mantra atau doa yang tidak dimengerti Edi dan Sentot. Ia lalu melempar kerikil-kerikil itu ke arah sosok tinggi besar. Begitu kerikil itu hampir mengenai, makhluk itu menguap menjadi asap hitam dan menghilang di antara pepohonan. Edi dan Sentot saling menatap dengan wajah tegang. Itu apaan, Pai? Tanya Edi masih terengah. Makhluk penjaga rimba. Biasanya sih nggak ganggu, kecuali kita bawa energi asing atau salah jalur, jawab Pai lalu bangkit dan kembali berjalan.
Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Tak ada lagi obrolan konyol, hanya langkah yang pelan dan hati-hati. Tidak lama kemudian, benar saja, mereka tiba di area tanah datar yang cukup luas dan aman untuk mendirikan tenda. Hawa dingin mulai menusuk, kabut tipis menyelimuti rerumputan. Paiman berhenti dan berkata singkat, "Kita camp di sini ya, aman." Sentot menjatuhkan tasnya dan langsung duduk lemas. Akhirnya, desahnya. Edi masih menatap sekitar, masih menyisakan rasa khawatir, tapi tak bisa menyembunyikan rasa lega. Begitu mereka tiba di tanah datar yang cukup lapang, Edi langsung membuka ranselnya dan mengeluarkan tenda dom berwarna hijau lumut. "Tot, sini, bantu pegang tiangnya ini, yang kanan ya," kata Edi sambil mulai memasang kerangka tenda. "Siap, Komodo," jawab Sentot semangat, langsung memegang tiang dengan posisi salah. Edi hanya melihat malas. Komodo. Belum sempat Edi memperbaiki, tenda ambruk. "Tot, itu tiang bukan ditarik ke sana. Yang ada malah kayak gasing ini tenda," teriak Edi sambil garuk-garuk kepala. "Hehe, kukira tendanya bisa dibentuk jadi angka 8, Ed," kata Sentot sambil nyengir polos. Sementara kekacauan tenda berlangsung, Paiman hanya duduk di atas batu besar yang tidak jauh dari sana. Ia menyalakan rokoknya seperti biasa, menghisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke langit yang semakin gelap. Akhirnya setelah beberapa percobaan dan frustasi yang ditahan-tahan, tenda berdiri juga. "Yes, jadi juga," sorak Sentot sambil menepuk tenda seolah itu prestasi besar. Namun tidak lama kemudian, Paiman berdiri perlahan dan berjalan ke arah semak-semak tanpa sepatah kata pun. Dia kemana tuh?" tanya Sentot sambil melihat punggung Paiman yang menjauh. "Gak tahu, jangan-jangan dia bukan manusia, Tot," gumam Edi sambil melipat sisa peralatan. Sentot menoleh dengan mata membulat. "Ed, kalau dia jin, kenapa ngerokok terus ya? Atau jangan-jangan tadinya dia jadi jin gara-gara kebanyakan ngerokok, terus is dead?" Edi hanya menatap tajam. "Tot, kamu lebih mending diem deh. Makin lama kamu ngomong, makin bingung aku milih antara jawab atau nimpuk." "Lagian Ed, mukanya tuh misterius, langkahnya cepat, terus bisa hilang tiba-tiba. Apa jangan-jangan dia iklan rokok?" lanjut Sentot sambil berbisik penuh gaya investigatif. "Udah Tot, nanti dia denger," bentak Edi sambil menepuk kepala Sentot pelan. Tidak lama kemudian Paiman muncul kembali. Kali ini membawa beberapa ranting dan dahan kering. Tanpa berkata apa-apa, ia menyusun kayu, merogoh kantongnya, dan menyalakan korek api. Dalam waktu singkat, api unggun menyala, menerangi wajah mereka bertiga. Bayangan ketiganya bergoyang di antara kobaran api. Asap naik perlahan ke langit yang sudah hitam total. "Wah, Ed, ini momen paling keren. Kita kayak geng pemuda berencana," kata Sentot sambil menghangatkan tangan di depan api. "Kamu itu bikin nama geng, Bokyo, jangan aneh-aneh sih, Tot. Masa ada geng kok namanya pemuda berencana? Yang ada juga keluarga berencana," gumam Edi. Paiman masih diam, tatapannya kosong menembus api. Namun malam itu terasa agak lebih tenang untuk sementara. Malam di tanah datar itu semakin sunyi. Angin gunung bertiup pelan, membuat dedaunan dan ranting berdesir. Api unggun menyala tenang, menari-nari merah keemasan di tengah gelapnya hutan. Bau asap kayu menguar pelan. Sentot dan Edi duduk bersandar di dekat api. Tubuh lelah namun mata masih terbuka, menatap ke dalam bara api seolah mencari jawaban. Paiman masih seperti sebelumnya, duduk dengan tenang. Rokok menyala di jemarinya, pandangan menembus kegelapan malam. Lalu untuk pertama kalinya sejak api unggun menyala, ia membuka suara. "Gunung itu bukan hanya batu dan tanah.
Dia punya nafas, punya hati. Edi dan Sentot saling melirik. Paiman masih menatap api. Alam tidak pernah salah. Yang sering salah itu kita, manusia. Datang dengan kesombongan, akhirnya pulang dengan luka. Atau bahkan gak pernah pulang sama sekali. Sentot menelan ludah pelan. Edi memasang wajah serius mendengarkan penuh perhatian. Di gunung ini banyak yang hilang, tapi bukan karena tersesat, karena mereka nggak tahu cara menghormati tempat ini. Lanjut Paiman. Ia menghembuskan asap rokok pelan. Ada yang naik cuma demi foto, ada yang naik buat pamer, ada yang naik bawa niat buruk. Gunung tahu semua itu. Kadang gunung menolak mereka. Sentot bersuara lirih. Tapi mereka kan manusia juga, kenapa ditolak? Paiman menoleh sekilas, matanya tajam namun tidak mengancam. Karena mereka lupa satu hal, Tot. Manusia itu cuma tamu. Tamu yang datang ke rumah yang bukan miliknya. Kalau datang gak sopan ya diusir. Kadang diusir dengan pelan, kadang gak pernah dikasih jalan pulang. Suasana menjadi hening, hanya suara api dan hembusan angin. Kau tahu? Lanjut Paiman. Suaranya mulai dalam dan berat. Ada pendaki yang jiwanya masih di sini. Tubuhnya hilang, tapi rohnya kadang lewat. Duduk di balik batu, berdiri di antara kabut. Senyum tapi kosong. Dia tidak jahat, cuma belum selesai. Selesai apa, Man? Tanya Edi pelan. Selesai pamit. Kembali sunyi. Paiman melempar sisa rokoknya ke api. Bara kecil menyambar lalu padam. Kalian masih bisa pulang. Gunakan kesempatan itu. Jangan sombong, jangan lengah. Karena gunung ini bisa berubah sewaktu-waktu. Sentot menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap api dan menarik nafas panjang. Makasih ya Om, gumamnya akhirnya. Tapi Om sendiri kenapa masih di sini terus? Bukannya udah sering naik turun? Paiman menoleh, senyum tipis muncul di bibirnya. Karena yang aku cari belum ketemu. Seketika angin bertiup lebih kencang. Nyala api bergoyang liar, lalu perlahan meredup dan sunyi kembali meliputi. Setelah percakapan panjang dan membekas di hati, malam pun semakin larut. Udara semakin dingin, tapi suara hutan tetap hidup. Ada gemerisik, sesekali desiran angin, dan suara serangga mengisi kesunyian. Api unggun mengecil menyisakan bara merah yang sesekali menyala pelan saat ditiup angin. Edi dan Sentot akhirnya masuk ke dalam tenda. Sentot, seperti biasa, sibuk dengan dunia kecilnya. Sleeping bag warna-warni bergambar toko kartun, bantal mungil dengan tulisan Sentot Man, bahkan boneka kecil dari rumah ikut dia bawa. Ia mengatur posisi seperti hendak tidur di hotel bintang 5. Akhirnya kita bisa tidur di alam yang penuh tantangan. Sentot Man siap berpetualang dalam mimpi. Edi hanya menggeleng pelan, lalu merebahkan diri begitu saja tanpa banyak perlengkapan. Asal petualangannya gak bikin ngompol lagi. Tenang Ed, kalau ngompol langsung meresap ke tanah. Ada alas tendanya Tot, gak langsung ke tanah. Tapi ompolku pintar Ed, bisa cari celah sendiri. Mana ada ompol pintar. Sementara itu di luar tenda, Paiman sudah membungkus tubuhnya dengan sleeping bag. Tidur di atas matras tipis beratap langit di samping bara api yang tersisa. Kepalanya bersandar ke tas ransel besar miliknya. Semua pun tertidur. Tidak lama kemudian terdengar suara lirih dari dalam tenda. Tulang! Banyak tulang. Ayo kita masak sop. Sentot mengigau. Wajahnya terlihat gelisah. Di dalam mimpi ia kembali bertemu kakek pucuk jiwo, sosok tua misterius yang pernah membimbing dan memutar-mutar arah perjalanan mereka. Dalam mimpi itu, Sentot mengikuti sang kakek menuruni lereng curam menuju dasar tebing yang sepi dan berkabut.
Kakek itu berdiri di depan sebuah batu besar yang retak di tengahnya. Suaranya bergema meski pelan. "Sentot, aku tahu kamu adalah putra Lawu. Temukan aku." Begitu kalimat itu selesai, Sentot tersentak bangun. Nafasnya memburu. Ia mendapati Edi masih tidur pulas, mendengkur pelan. Sentot terdiam sejenak mencerna mimpinya. "Apa maksudnya temukan aku? Aku kan udah ketemu. Males ketemu lagi. Orangnya kocak. Masa nganterin ke atas tapi pulangnya nggak bisa?" gumamnya. Beberapa detik kemudian, Sentot meringis menahan rasa tak nyaman di perut bawah. "Waduh, ini sih sinyal pipis. Bisa banjir kalau ditahan." Dengan pelan ia membuka resleting tenda. Namun langkahnya langsung terhenti. Paiman tidur persis di depan pintu tenda. Tubuhnya melintang sempurna, seperti palang gerbang tidur. Sentot menatap Paiman dan bergumam, Paiman kayak polisi tidur, tapi aku harus keluar atau korban akan jatuh." Ia mundur 2 langkah ke belakang, mengatur nafas, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Sentot man, sekarang atau ngompol, ayo melompat." Sentot pun berlari dan melompati Paiman. Tapi lompatan Sentot ternyata gagal. Kakinya menyantol lengan Paiman. Tubuh mungil Sentot terjungkal ke depan, mendarat dengan wajah tepat di atas bekas perapian. Arang hitam menempel di wajahnya, seperti lukisan abstrak horor. Paiman langsung bangun dan ketika melihat ke arah depan, seketika dia kaget setengah mati melihat makhluk wajah hitam berdiri di depannya. "Wah, tuyul hitam!" Edi pun ikut terbangun dan keluar dari tenda. "Ada apa sih, Ia juga teriak melihat wajah Sentot seperti habis dilukis arang sama makhluk halus. Sentot berdiri bengong. "Aku cuma mau pipis." Edi melongo. Paiman garuk-garuk kepala. "Kamu Tot, mukamu kayak pantat pancinya mama," kata Edi sudah mulai emosi campur geli. Paiman akhirnya tertawa pelan. "Kalau pipis itu minta izin lewat, bukan salto. Aku kan gak enak bangunin orang tidur om. Aku sengaja tidur di depan pintu untuk menjaga kalian dari hal yang tidak diinginkan." "Ya sudah, sana pipis Tot, keburu ngompol." "Telat Ed. Tuh, celanaku udah basah gara-gara jatuh langsung nyembur kuat." Edi dan Paiman hanya bisa menepuk jidat karena kelakuan Sentot. Setelah insiden loncat gagal dan wajah seperti pentol bakar, Sentot akhirnya mengganti celana tidurnya yang basah. Celana sebelumnya ia jemur di dekat api unggun, menggantung di sebuah ranting kecil yang ditancapkan ke tanah. Sambil mengenakan celana baru yang bermotif lucu, bergambar naga terbang dengan tulisan Hot Tot, Sentot duduk bersandar di sisi tenda. Api unggun sudah mulai meredup, tapi bara masih cukup hangat. Edi ikut duduk di sebelahnya sambil memeluk lutut. "Tot, kamu ini bikin orang jantungan tadi," kata Edi datar. "Habis mau pipis, aku tuh korban keadaan Ed," bela Sentot sambil mengibas-ngibaskan celana yang masih menetes. Tidak lama mereka pun terdiam, tapi Sentot memecah keheningan. "Aku tadi mimpi tentang kakek itu, kakek pucuk jiwa." Paiman yang awalnya rebahan sambil memandang bintang langsung menoleh, ekspresinya serius. "Kakek itu ngomong apa?" "Dia bilang dan nyuruh aku cari dia. Mimpinya tuh jelas banget kayak nyata. Kami sampai ke dasar tebing tinggi. Terus dia bilang, 'Temukan aku.'" Suara Sentot mengecil, agak merinding sendiri mengingatnya. Paiman mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah mereka. "Di mana dia mengarahkannya?" "Ke kanan, dari batu besar yang kami lewati siang tadi. Dia bilang jalan itu menuju puncak." Paiman terdiam sejenak, matanya seperti menyusun peta di dalam kepalanya. "Kalau gitu, besok pagi kita balik arah. Kita coba jalur yang dia tunjuk." Edi langsung menoleh cepat. "Hah? Kembali lagi? Sebenarnya
Ke kanan itu ke arah mana? Yang aku tahu, selama puluhan bahkan ratusan kali mendaki lewat jalur ini, ke arah kanan adalah jalur buntu, atau bisa jadi arah memutar ke puncak, tapi dengan medan yang tertutup. Sedangkan arah ke puncak adalah jalur yang kita lewati ini. Terus ngapain kita balik ke batu itu lagi? Siapa tahu yang aku cari ada di sana. Sentot menoleh ke Edi, lalu ke Paiman, lalu mengangkat tangan seperti sedang memberi pernyataan penting. Ini sih udah kayak penyakit menular. Pertama kakek pucuk ngajak naik turun, sekarang si Paiman ikut-ikutan. Edi nyengir menahan tawa. Iya, penyakit menular itu. Paiman tertawa kecil. Aku tahu tempat itu, tapi selama ini gak pernah ada yang berani ambil jalur kanan, karena ya katanya ada yang aneh-aneh. Sentot menatap Paiman tajam. Om serius manusia biasa nggak sih? Kalau enggak, aku lempar celana basah ompol nih. Paiman hanya senyum. Sentot men kan sakti, masa nggak bisa bedain manusia asli atau bukan? Ya sudah, kamu asli deh. Kamu juga asli, Ed. Nggak perlu validasi dari kamu, aku tot. Mungkin memang ada hal yang harus ditemukan di sana. Kalau mimpi itu datang ke kamu, bisa jadi memang kamulah takdir itu. Hening sebentar, hanya suara api yang berderak pelan dan angin malam yang menderu dari lereng atas. Tapi kalau sampai besok kita muter lagi, aku beneran buka warung aja deh di batu besar itu. Warung Sentot men, spesial nasi kucing. Celetuk Sentot lagi. Aku gak akan memaksa kalian balik lagi. Aku akan ke arah kanan sendiri. Kalau kalian mau ke puncak, kalian lanjut saja mengikuti jalur ini. Sentot memandang Edi. Sebenarnya tujuan kami juga bukan puncak. Kami juga sedang mencari sesuatu. Bisa jadi itu juga petunjuk buat kami. Iya om, besok aku ikut petunjuk kakek itulah. Asal nggak ikutan pikun aja kayak kakek pucuk teh alami. Mereka bertiga tertawa pelan. Kelelahan mulai mengalahkan kegelisahan. Satu persatu mereka kembali merebah, mencoba tidur dengan perasaan campur aduk. Khawatir, tapi juga penasaran akan petunjuk misterius yang bisa jadi bukan hanya mimpi. Mentarik pagi muncul malu-malu dari balik pepohonan tinggi. Embun masih menempel di tenda dan rerumputan. Udara segar khas pegunungan menyentuh wajah Edi yang perlahan membuka mata. Tot, bangun, udah pagi. 5 menit lagi, Ed. Mimpiku belum tamat. Aku lagi masak sop tulang naga. Edi mencubit pipi Sentot. Bangun. Aromanya itu bukan dari mimpimu. Itu dari Paiman yang masak. Sentot mendengus. Matanya membuka. Iya ya, wangi banget. Kayak ayam goreng bumbu rahasia. Mereka keluar tenda. Di dekat bekas api unggun semalam, terlihat Paiman sudah bangun dan tengah sibuk memanggang sesuatu di atas rak kayu sederhana dari ranting. Asap tipis mengepul, aroma harum rempah dan daging bakar menyeruak. Om Paiman lagi masak apa? Enak banget baunya, tanya Sentot sambil mengendus-endus kayak kucing kelaparan. Paiman tersenyum sambil membalik potongan daging ditusukkan. Ayam hutan, rezeki pagi. Ketemu tadi subuh deket sumber air. Wah, ayamnya udah siap saji gitu ya? Celetuk Sentot. Dia kayaknya tahu siapa yang lapar, jawab Paiman santai. Edi duduk sambil meregangkan punggung. Pagi-pagi makan ayam panggang di gunung. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Mereka pun sarapan bersama. Daging ayam terasa empuk dan juicy dengan bumbu rempah yang menempel kuat. Apa om gak nemu telur ayam hutan juga? Gak ada Tot, gak nemu sarangnya. Setelah makan mereka beres-beres. Edi melipat tenda, Paiman membereskan sisa bara api, dan Sentot berusaha mengeringkan celana tidurnya yang tadi malam jatuh di api sambil berkata, celana ini saksi bisu perjuangan malam penuh misteri. Setelah semua siap, mereka pun kembali memulai perjalanan. Arah tujuan kembali ke batu sebesar rumah.
tempat segala petunjuk aneh dimulai. Mereka berjalan dalam diam untuk beberapa saat, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Eddie menatap jalur di depannya dengan hati-hati. Paiman berjalan dengan tenang, dan Sentot sibuk menyesuaikan langkah sambil bernyanyi kecil. Neng stasiun balapan. Tot, gak usah nyanyi itu terus. Yang lain apa? Sentot men, pahlawan kita. Eddie cuma melirik malas. Matahari mulai naik menerangi jalur yang kini terasa familiar. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka kembali tiba di batu besar. Tempat penanda rafia biru masih terikat rapi di salah satu dahan pohon. Perjalanan pagi itu terasa lebih ringan. Langkah mereka mantap menyusuri jalur yang kini terasa sedikit lebih akrab. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menari-nari di tanah berlumut dan ilalang yang menyibak pelan saat mereka lewati. Mereka beberapa kali berhenti, kadang untuk minum, kadang sekedar melepas lelah di bawah rindangnya pohon. Dan beberapa kali, karena tak tertahankan, Sentot izin untuk buang air kecil sebentar. Ini air minum kayaknya langsung tembus. Kamu tuh kayak dispenser bocor, Tot, ledek Eddie sambil geleng-geleng. Sentot hanya tertawa sambil berlari kecil ke balik semak. Setelah cukup jauh berjalan dan suasana kembali hening, Eddie akhirnya menanyakan hal yang sedari tadi mengganjal. Pai, soal daging tadi pagi, itu beneran ayam hutan? Paiman melirik sekilas sambil tersenyum tipis, lalu menatap jalur di depan. Iya, bener ayam hutan, tapi bukan ayam utuh. Waktu aku temukan, ayam itu udah separuh dimakan ular besar. Jadi ya sekalian aja aku bakar ularnya. Eddie langsung berhenti. Bakar ular? Paiman mengangguk tenang. Kan ayamnya udah masuk ke perut si ular. Jadi ya kita makan daging ular yang makan daging ayam. Sama aja kan? Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah tergesa dari belakang. Sentot yang baru saja kembali dari semak mendengar bagian akhir percakapan itu. Makan ular yang makan ayam? Wajah Sentot seketika pucat, matanya membesar. Iya Tot, tapi jangan. Eddie belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Sentot sudah lari ke balik semak lagi dengan langkah panik. Maaf, Sentot Man harus izin muntah. Suaranya sayup-sayup terdengar dari balik pohon, diikuti bunyi muntah dramatis. Paiman hanya terkekeh pelan sambil melanjutkan jalan. Tot, kalau udah selesai muntah buruan, jangan sampai kita makan siang dengan ular lagi. Terdengar suara lemah dari balik semak. Mendingan aku puasa kembang kempis. Senin Kemis kali. Langkah mereka akhirnya berhenti tepat di hadapan batu besar persimpangan itu. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Dan langit mendung menggantung seperti payung besar yang lupa dibuka. Udara mulai lembab dan aroma tanah basah samar-samar terasa di udara. Eddie menjatuhkan ranselnya pelan dan duduk di atas akar pohon yang melintang. Sementara Sentot langsung menghampiri batu dan menepuk-nepuknya seperti sahabat lama. Nah, akhirnya kita ketemu lagi batu besar. Kau tidak berubah. Udah lama ya semenjak pertemuan terakhir kita, ucap Sentot dramatis. Baru juga kemarin. Paiman berdiri mengamati permukaan batu yang masih menampilkan bekas coretan kapur dari hari sebelumnya. Lukisan sederhana bergaya stickman berambut keribu yang menurut Sentot adalah dirinya sendiri. Loh, gumam Paiman sambil mendekat. Ada coretan manusia purba di sini. Aku sering lewat sini, tapi baru sadar ada beginian. Sentot tertawa lebar, tangannya menunjuk ke dirinya sendiri. Itu karya seni modern om, coretan legendaris dari Sentot Man. Eddie menggeleng sambil menepuk dahinya. Kemarin dia bikin itu supaya nggak nyasar. Tapi bagus kan Ed, minimal kita nggak ke batu lain. Ini batu kita, ucap Sentot bangga. Paiman tersenyum sambil jongkok di samping coretan. Boleh juga. Tapi Tot, tahu nggak? Lain kali jangan digambar-gambar begini ya. Ini bisa dianggap sebagai pengerusakan alam.
Sentot tiba-tiba berdiri tegak, memberi hormat seperti prajurit. Siap Komodo, saya paham dan tidak akan mengulangi lagi demi kelestarian alam dan kelangsungan bebatuan. Komodo lagi, Paiman tertawa. Anak ini aneh tapi lucu ya. Angin sore mulai berhembus pelan. Mereka duduk beristirahat di sekitar batu besar, membuka bekal seadanya. Roti sobek, biskuit, dan sisa air dalam botol. Paiman meluruskan kaki sambil menatap ke arah jalur kanan. Kalau benar mimpimu, Tot, arah kanan ini menyimpan sesuatu. Aku penasaran. Aku juga, Om, tapi aku juga takut. Apalagi kalau si kakek muncul lagi dari balik semak dan bilang, Sentot, temukan aku. Kata Sentot menirukan suara serak dan gerak tangan kakek pucuk jiwa, membuat Edi refleks menoleh ke belakang. Tolong jangan main begitu, Tot. Jantungku belum nyala lagi nih setelah kamu nyungsep ke bekas perapian semalam. Ed, wajahku hitam bukan sembarang hitam. Terus? Tidak begitu, Ed. Harusnya kamu bilang cakep. Mana ada cakep-cakepnya. Orang hitam full kena areng kok. Iya kan, Pai? Dia itu mau pantun, Ed. Turutin aja. Ulang, Tot. Wajahku hitam bukan sembarang hitam. Cakep. Jawab, Pai. Lebih hitam pantat Edi. Kamu niat mau pantun apa buka aib? Emang lebih hitam dari arang ya, Ed? Gak usah ditanyain, privasi. Nyesel aku dengerin pantun Sentot. Gak pernah bener. Mereka bertiga tertawa, meski di tengah hutan dan dalam jalur ilegal. Tawa itu menegaskan bahwa mereka masih utuh dan perjalanan belum berakhir. Setelah mengisi perut dengan sisa bekal dan meneguk air terakhir yang dingin dari botol, mereka bertiga berdiri kembali. Jam menunjukkan pukul 2 siang dan kabut tipis mulai menyusup di antara sela pepohonan. Mereka memandangi jalur ke kanan, jalur yang bukan menuju puncak, melainkan entah kemana. Jadi kita beneran ke kanan nih? Tanya Edi memandang Paiman dengan sedikit ragu. Paiman hanya mengangguk sambil menyetel ulang tali ranselnya. Kalau mimpi Sentot itu benar, berarti ada yang ingin ditunjukkan dan bukan ke arah puncak. Kadang yang penting itu bukan tujuannya, tapi apa yang kamu temukan di jalan. Sentot ikut menimpali, kali ini dengan wajah serius yang jarang terlihat. Tapi Ed, aku juga bingung kenapa kakek itu tidak menunjukkan arah ke puncak. Bukankah kami memang niatnya mau muncak? Nah, itu dia pertanyaan yang dari tadi aku simpan, sahut Edi. Apakah kakek itu emang mau kita nyasar? Atau ada sesuatu yang harus kita temukan? Mereka mulai melangkah ke kanan dari batu besar. Jalur itu sempit dan penuh semak, namun masih bisa dilewati. Tidak ada tanda-tanda pernah dilewati orang. Langkah mereka pelan. Suara ranting patah terdengar bersaut-sautan. Kalau ini jebakan, kita bakal jadi headline berita. Pendaki hilang karena ngikutin mimpi bocah, gumam Edi. Ed, jangan gitu. Mungkin aja ini jalur spesial, tempat rahasia, atau kita disuruh menemukan J dan Gunawan. Suara Sentot menurun nadanya di akhir kalimat. Paiman menoleh. J dan Gunawan? Siapa mereka? Mereka itu 2 burung yang terbang. Kami melepas mereka saat di hutan. Malah hilang. Iya Om, burung yang mirip ular. Burung yang mirip ular? Mana ada burung mirip ular? Tot, itu burungnya siapa mirip ular? Peliharaan kalian? Iya Om, J dan Gunawan itu peliharaanku. Mereka juga mirip marmut. Kalau bukan peliharaanmu, bisa ku makan mereka. Jangan Om, mereka jangan dimakan. Dagingnya pahit. Si J itu suka makan telur busuk. Si Gunawan lebih parah, suka makan kotorannya sendiri. Hewan aneh ya. Iya Om, aneh. Jangan makan. Edi terdiam sesaat. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langkah mereka terus berlanjut. Vegetasi mulai berubah. Jalur yang tadinya semak belukar kini mulai ditumbuhi pohon-pohon tinggi berlumut. Udara semakin dingin dan lembab. Suasana sunyi.
hanya suara burung sesekali terdengar, seperti menandai keanehan. Ed, kalau ternyata J dan Gunawan benar di sini, menurutmu mereka masih hidup atau? Edi menelan ludah lalu berkata pelan, "Gak tahu, Tot, tapi aku percaya kalau semesta mengarahkan kita ke sini, itu berarti mereka belum selesai." Paiman berhenti sejenak dan menatap langit di balik dahan. Kadang yang hilang meminta untuk ditemukan. Sentot terdiam, matanya menatap jalan yang terus membentang ke depan. Sebuah jalan yang bukan ke puncak, tapi entah kenapa, apakah menuju ke tempat yang minta ditemukan? Baiklah teman-teman, sampai di sini episode kali ini cerita Sentot dan Edi ketika mendaki ke Gunung Arjuna yang niatnya untuk mencari adik Sentot yang bernama J dan Gunawan. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupakan juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit dengan cerita Sentot dan Edi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.